nama saya Vincent Satria Wicaksono. Nah, di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar piano. Nah, kita di sini akan melakukan pembelajaran piano, sama-sama belajar. Nah, jadi info penting untuk teman-teman. Jadi di video saya yang pertama tadi saya main piano itu merupakan video yang tidak sesuai aturan piano. Nah, jadi itu boleh ditiru atau tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena bermain piano itu menurut saya itu tergantung tempat kalian bermain. Nah, pada saat di tempat edukasi, tempat pendidikan, atau saat kalian berada di panggung klasik yang memang aturannya di situ kalian harus memainkan dengan peraturan yang sudah tertera. Nah, di situ kalian harus bermain secara tepat menurut peraturan yang ada. Namun jika kalian bermain di misalnya di festival, di wedding, di cafe, di sunatan tetangga, itu bagi saya tidak masalah. Mau kalian main sambil merem, sambil ngopi, sambil yang penting keren. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas cara bermain piano yang benar menurut aturannya. Nah, sebelum kita belajar piano, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama itu niat. Tentu saja, karena jika tidak ada niat untuk belajar, maka saya rasa tidak akan bisa. Ya bisa do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, ya karena itu mudah. Jadi itu kemungkinan besar kalian bisa. Tapi dengan adanya niat, kalian pasti akan bisa menjadi pemain piano yang baik. Nah, setelah niat, kita harus mengetahui sejarah piano. Kenapa? Karena sebelum kita memainkan sebuah alat, kita itu harus mengetahui sejarahnya dulu. Kita harus menghargai, apresiasi apa yang telah terdahulu buat. Jadi piano itu diciptakan oleh seorang yang bernama Bartolomeo Cristofori. Nah, pada tahun 1709. Pada waktu itu piano masih disebut sebagai piano forte. Nah, pada waktu itu suara piano tidak sekeras piano-piano zaman sekarang. Kenapa? Karena tegangan tuts piano zaman dulu itu sangat kecil. Jadi kalau piano-piano zaman sekarang itu tegangannya udah besar. Piano sendiri itu ada dua macam, yaitu piano akustik yang ditemukan Bartolomeo Cristofori pada waktu itu, dan sekarang sudah mulai ada piano elektrik. Nah, piano akustik itu yang seperti, ya mungkin teman-teman pernah melihat di Google atau di tempat-tempat les yang bentuknya besar itu. Nah, besar, ada senarnya, ada bodinya. Nah, ada piano elektrik yang sekarang sudah ada yang sekecil ini. Ya, ada berbagai macam ukuran. Ada yang menyerupai piano akustik tapi tidak terlalu besar. Ada yang seukuran manusia. Ya, ada yang sudah mulai sekecil ini, yaitu biasanya digunakan untuk rekaman atau MIDI controller. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian piano. Nah, piano yang akan kita bahas adalah piano akustik. Pada piano terdapat yang namanya case atau tuts. Nah, yang tadi saya pencet-pencet tadi itu warna hitam dan warna putih dan hitam. Nah, itu adalah bagian piano yang bersentuhan langsung dengan jari pemainnya. Nah, pemainnya itu biasa disebut pianis. Keren. Lalu yang kedua ada hammer. Nah, hammer ini adalah bagian piano yang meneruskan tekanan tuts kepada senar. Nah, jadi ada nih perantaranya antara tuts dengan senar, yaitu hammer. Nah, lalu yang selanjutnya ada senar itu sendiri. Nah, senar itu adalah yang menghasilkan bunyi. Jadi ketika dipukul
menggunakan touch, lalu di melalui perantara hammer tersebut, lalu senar memunculkan bunyi. Nah, itulah sumber bunyi dari piano, dari senar. Karena maka dari itu piano itu sebenarnya disebut alat musik perkusi melodis. Kenapa perkusi? Karena cara bermainnya dengan cara dipukul. Kenapa melodis? Karena dia menghasilkan suara-suara yang indah, melodi. Do re mi fa sol la si do, si la sol fa mi re do. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada demmer. Nah, demmer itu berada di bagian atas senar, di dekat senar. Nah, selanjutnya ada papan suara atau soundboard. Nah, papan suara ini itu adalah body piano yang besar itu. Nah, itu di dalamnya ada ruang celah untuk memantulkan suara dari senar yang telah berbunyi tadi. Lalu yang terakhir ada pedal. Nah, pedal itu berada di bagian bawah itu, ada 3. Dia langsung bersentuhan dengan kaki. Nah, setelah kita mengenal bagian-bagian piano, kita akan menuju ke penjarian. Nah, penjarian di piano itu jempol itu adalah jari 1, ini jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. Jadi ini tangan kanan, ini tangan kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah nomor-nomor untuk melambangkan, untuk mempermudah kita saat belajar bermain piano. Lalu yang selanjutnya akan saya arahkan teman-teman ke partitur langsung supaya saya mudah menjelaskannya. Cekidot. Baik, untuk selanjutnya dalam membaca partitur piano kita harus mengenal dulu ini. Nah, ini 2 ini adalah tanda kunci. Ini adalah treble clef dan ini adalah bass clef. Ini treble clef untuk tangan kanan dan treble clef untuk tangan kiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang harga not. Nah, langsung saja saya sudah menyiapkan contoh-contohnya. Ini adalah not penuh, not setengah. Ini adalah not seperempat, not 1/8, not 1/16, dan not 1/32. Ini not 1/4, dia berbunyi selama 4 ketuk. Kita lihat contohnya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nilainya penuh berbunyi selama 4 ketuk. Nah, ini not setengah nilainya dia berbunyi selama 2 ketuk. Jadi kalau 2 berarti dia 4 ketuk. 2, 2. Contohnya 1, 2, 1, 2. Nah, lalu yang selanjutnya ada not 1/4. Dia berbunyi 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk. Kita coba tuk, 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 tuk. Nah, lalu yang ini ada not 1/8. Nah, kita langsung coba bunyinya. Ta, 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 ta. Nah, lalu yang selanjutnya ada not 1/16. Seperti ini bunyinya. Nah, lalu yang ini yang kenceng ini namanya not 1/32. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk tangga nadanya, karena kita sekarang akan belajar menggunakan tangga nada natural dulu. Untuk tangan kanan atau treble clef, do-nya dimulai dari sini karena nada natural. Untuk yang tangan kiri atau bass clef, do-nya di sini karena di garis keempat ini adalah nada F dan kita cari do-nya adalah di sini. Kita bunyikan bersama-sama. Nah, jadi saran saya saat kalian bermain atau belajar bermain piano itu dimulai menggunakan tempo yang pelan dulu dan wajib menggunakan metronom ya teman-teman. Nanti kalau sudah bisa ditambah temponya perlahan-lahan menjadi 85. Kalau misalnya sudah bisa ke 95 atau sekarang kita coba ke 100. Nanti saya akan mempraktekannya.
Jadi seperti itu teman-teman untuk tangga nada piano. Baik teman-teman, saya akan mempraktekkan tangga nada piano yang sudah saya jelaskan tadi. Kita pertama menggunakan tempo 80, tangan kanan dulu. Nah, jika sudah lancar, kita lanjut ke tangan kiri. Jika sudah lancar, kita gabung kedua-duanya bersamaan. Jika sudah dirasa cukup lancar, kita bisa naikkan temponya ke bertahap, bisa ke 90 dulu atau 95. Di sini saya akan langsung ke 105. Nah, jadi seperti itu. Posisi jarinya 1 2 3, 1 2 3 4 5, turun. Lalu untuk yang kiri, teman-teman, seperti ini caranya. Jadi dimulai dari jari 5. Kalau tadi tangan kanan dimulai dengan jari 1, ini dimulai dari jari 5. 5 3 2 1 3. Nah, seperti itu. Oh iya, tambahan untuk teman-teman. Jadi cara kita bermain piano, posisi tangan itu seperti mengepal bola atau membentuk huruf C seperti ini. Tidak boleh seperti ini, seperti saya yang video awal tadi seperti ini, terus seperti ini. Harus seperti ini. Dan posisi badan harus tegak lurus dengan touch. Harus tegak, tidak boleh bungkuk. Nah, jadi seperti ini. Nah, permainan tangan nada yang saya contohkan ini bisa digunakan sebagai senam jari pada saat teman-teman akan memulai latihan piano rutin pada fase latihan teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan senam jari menggunakan tangga nada tersebut, kalian bisa upgrade pembelajaran piano kalian ke level yang selanjutnya. Misal kalian belajar arpeggio atau trinada, atau kalau tadi kan kita baru belajar natural, kalian bisa mencoba 1 crash, 2 crash, atau 1 mol, 2 mol. Lalu setelah itu kalian bisa, jika dirasa sudah cukup, kalian bisa memainkan etude-etude yang ada di piano. Di Google banyak sekali not-not atau partitur balok untuk etude piano, dan juga lagu-lagu untuk pemula, lagu-lagu dasar yang emang ditujukan untuk pembelajaran piano. Baik, untuk mengakhiri video kali ini, saya akan mencoba memainkan salah satu lagu yang berjudul This Old Man. Lagu ini banyak digunakan sebagai media pembelajaran di les-lesan maupun di sekolah. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap saya selama menjelaskan materi tentang pembelajaran piano tadi. Semoga materi di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.